podcast Eduka Rumah Sakit Harapan Mulia. Bersama saya, Monika Saja, yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, Sobat Haramul, ke depannya podcast Eduka Rumah Sakit Harapan Mulia akan membawakan informasi-informasi menarik mengenai isu-isu kesehatan di sekitar masyarakat dan juga tips and trik gaya hidup sehat bersama dengan narasumber-narasumber yang menarik tentunya. Nah, Sobat Haramul, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema penyakit yang berkaitan dengan yang manis-manis nih. Bersama narasumber kita juga kalah manis, yaitu ada Dr. Rifandi SPPD. Halo Dok. Halo. Sehat ya Dok? Alhamdulillah sehat. Silakan Dok, mungkin mau nyapa sedikit nih Sobat Haramul yang lagi nonton. Baik, terima kasih Mbak Monik ya. Halo Sobat Harmul, perkenalkan nama saya Muhammad Rifandio ya. Saya seorang dokter internis ataupun dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Harapan Mulia. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Dok ya, yaitu mengenai diabetes mellitus. Ya. Nah, rasanya nih Dok, untuk kaum awam seperti saya, mungkin Sobat Haramul di rumah juga sudah tidak asing lagi dengan diabetes mellitus ini Dok. Tapi rasanya mungkin kita perlu merefresh sedikit nih Dok. Apa sih Dok diabetes mellitus itu? Ya, jadi Sobat Harmul, diabetes mellitus itu merupakan suatu gangguan metabolisme tubuh di mana ditandai dengan adanya peningkatan kadar gula di dalam tubuh. Jadi biasanya sewaktu dilakukan pengecekan kadar gula darah, biasa hasilnya cukup tinggi ya. Biasa kalau dilakukan pemeriksaan kadar gula darah sewaktu nilainya itu di atas 200 dengan adanya gejala-gejala klasik daripada diabetes mellitus ya. Biasanya gampang haus, gampang lapar, sering buang air kecil, terus sering lemas ya. Mungkin seperti itu Mbak Moni. Oke, baik. Untuk tanda dan gejalanya nih Dok, untuk diabetes mellitus ini seperti apa sih Dok? Ya, oke. Tanda dan gejala mungkin yang tadi sudah saya sebutkan yaitu ada gejala klasik. Jadi gejala klasik ini biasanya muncul pada penderita-penderita diabetes, yaitu gampang lapar, gampang haus, sering buang air kecil ya, makannya seperti biasa tapi kok berat badannya turun. Jadi ada ditandai dengan penurunan berat badan yang mungkin beberapa kondisi bisa cukup signifikan ya. Penurunan berat badan yang mungkin yang sebelumnya obesitas bisa jadi kelihatan kurus banget gitu ya. Oke, baik Dok. Untuk faktor resikonya nih Dok, diabetes mellitus ini apa saja Dok? Nah, kalau faktor risiko sendiri mungkin selama ini awam masih mengira faktor risiko dari diabetes mellitus ini sering karena adanya genetik ya. Tapi kalau kita di dunia medis sendiri sering mengkaitkan genetik itu adalah bagian terakhir dari penyebab suatu penyakit. Jadi tetap menjadi faktor risiko utama itu adalah lifestyle ya. Iya, pola hidup, bagaimana olahraganya, kemudian bagaimana pola makannya teratur atau tidak ya. Terus jenis makanannya juga berpengaruh ya. Kemudian ada beberapa kondisi juga oleh karena obat-obatan tertentu yang mengganggu hormonal ya. Jadi ada hormon tertentu yang bisa mengganggu stabilitas daripada kadar gula darah di dalam tubuh kita. Oke, baik. Nah Dok, untuk pengobatannya ya Dok ya, mungkin sepengetahuan saya atau Sobat Haramul di rumah juga sudah tahu, ada yang namanya suntik insulin gitu ya Dok ya. Nah itu bisa menyebabkan ketergantungan nggak sih Dok atau bagaimana Dok? Iya, jadi untuk pengobatan sendiri untuk diabetes mellitus ini tidak langsung serta-merta diawali dengan obat ya. Maka kita biasa melihat karakteristik daripada kadar gula darahnya. Apakah cenderung tinggi sekali atau sedang atau yang memang hanya sedikit di atas normal begitu ya. Jadi kita evaluasi tahapan-tahapannya begitu. Kemudian biasanya kita juga melakukan pengecekan yang namanya kadar HbA1c ya, ataupun keterikatan gula di dalam sel darah begitu ya, seberapa parah. Jadi nilai normal HbA1c itu normalnya adalah di bawah 5,7 poinnya. Nah, kalau 5,7 ke bawah itu artinya normal, itu bukan penderita diabetes. Kemudian apabila nilainya 5,7 sampai 6,5 itu kita mengklasifikasikan sebagai suatu penderita pre-diabetes ataupun menjelang diabetes mellitus. Dan pada kondisi pre-diabetes biasanya belum memerlukan pengobatan. Biasanya dokter akan menganjurkan bagaimana untuk merubah lifestyle-nya. Jadi pola makannya diatur ya, kebutuhan kalorinya kita atur, kemudian olahraga teratur juga perlu sekali ya untuk menyeimbangkan kadar gula darah dan membuat kadar HbA1c tadi kembali normal. Dan di prediabetes ini masih bisa menjadi normal ya. Artinya itu kan menjelang diabetes, jangan sampai terjadi ke diabetes. Nah,
Untuk nilai HbA1c 6,5 sampai dengan 9, nah di sini baru kita mulai pengobatan, tetapi tidak meninggalkan pengobatan yang tadi ya, yang lifestyle ya, olahraga teratur, bagaimana kontrol pola makan, jadwal dan porsinya, bahkan sampai sedetail kalorinya juga perlu. Nah, tadi pertanyaannya mengenai insulin. Insulin ini secara teori kita berikan pada kadar HbA1c di atas 9 biasanya, di mana yang memang sudah memerlukan pengobatan insulin. Nah, pada saat HbA1c di atas 9 biasanya ini terjadi resistensi insulin yang cukup masif di dalam tubuh penderitanya. Jadi membutuhkan pengobatan insulin untuk menurunkan daripada kadar gula darah, menurunkan HbA1c. Karena HbA1c ini juga sebagai marker kemungkinan terjadinya komplikasi pada penderita diabetes ya. Karena untuk komplikasi sendiri cukup banyak pada penderita diabetes. Dan apakah ketergantungan? Saya sering menjelaskan dan mengedukasi kepada pasien bahwasanya insulin itu bukan membuat ketergantungan, tetapi tubuh kita lah yang sudah membutuhkan insulin dalam penyakit kita ya. Jadi kalau tidak diberikan insulin, ya gula bakal tinggi terus. Kalau obat-obatan biasa nggak mampu lagi mencegah pengobatan insulin itu, pengobatan diabetes ya. Nah, jadi selain menurunkan gula, kita juga bisa menurunkan kadar HbA1c sekaligus menurunkan komplikasi daripada diabetes itu sendiri. Nah, ada satu hal lagi yang membuat penderita diabetes itu wajib menggunakan insulin. Apa? Yaitu penderita diabetes yang memang sudah mengalami komplikasi pada ginjal ya. Jadi ketika fungsi ginjalnya sudah turun dalam kadar tertentu, biasanya obat-obatan yang diminum itu sudah tidak dianjurkan lagi ya. Bukan berarti obat-obatan gula itu bisa merusak ginjal ya, enggak. Justru obat-obatan gula pada saat fungsi ginjalnya masih baik itu mampu mencegah terjadinya kerusakan pada ginjal. Tapi pada penderita diabetes yang sudah mengalami gangguan pada ginjal sebaiknya menggunakan insulin. Oke, baik. Jadi mungkin untuk insulin itu tidak membuat kita ketergantungan ya dok? Enggak. Tapi memang tubuh kita yang membutuhkan insulin tersebut ya dok? Benar ya? Mbak Muni. Jadi memang ya mau tidak mau harus seperti itu ya dok ya? Iya. Oke dok, tadi kan sudah jelaskan ya dok untuk gejala, kemudian faktor resiko. Nah, kapan sih dok sebaiknya waktu yang tepat nih dok kita melakukan pemeriksaan gula darah, terutama untuk mungkin kaula muda ya dok, seperti saya kan bingung, ngapain sih gitu loh dok, kapan sih dok mungkin? Ya, sebenarnya tidak ada patokan ya kapan waktu untuk melakukan pengecekan kadar gula darah. Tapi kan tadi di awal kita sudah membahas mengenai tanda dan gejala. Jadi kalau sobat Harmul ada tanda dan gejalanya seperti gampang capek ya, kemudian sering haus, gampang lapar, lemes mulu ya bawaannya ya, kemudian berat badannya turun drastis, mungkin di situ perlu dilakukan pengecekan kadar gula darah. Ya sebaiknya, karena semakin cepat semakin baik ya. Ketika siapa tahu tadi ya HbA1c itu masih masuk ke dalam kadar yang prediabetes misalnya, atau yang diabetes hanya dengan membutuhkan obat-obatan. Semakin cepat diketahui maka komplikasi yang akan terjadi juga akan semakin minimal begitu, karena kita ketahui bahwasanya penyakit diabetes ini yang kita takutkan adalah komplikasinya. Pada 1-3 tahun pertama penderita diabetes mungkin sedikit yang mengalami gejala-gejala ya ataupun gejala daripada komplikasinya, tapi setelah dibiarkan gula darah tidak terkontrol 3 tahun sampai 10 tahun ke depan mungkin akan muncul komplikasi-komplikasi yang ada pada penderita diabetes. Nah baik dok, berarti tadi komplikasinya memang banyak juga ya dok ya? Ya. Nah untuk komplikasinya itu seperti apa sih dok untuk penyakit diabetes mellitus ini dok? Ya baik Mbak Muni. Jadi kita tadi di awal sudah membahas mengenai sel-sel tubuh yang kelaparan oleh karena gula hanya beredar di pembuluh darah dan nggak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuh tadi ya. Jadi itu bisa dibayangkan seluruh sel di tubuh kita ini membutuhkan gula untuk bahan bakar metabolismenya. Jadi bicara mengenai komplikasi, maka berbicara juga mengenai sel-sel yang kelaparan itu. Jadi bisa dibayangkan apabila sel ginjal, sel-sel di ginjal kelaparan ya, mungkin seperti itu ya, mungkin ginjalnya akan terjadi kerusakan. Kemudian sel-sel saraf ya, sel sarafnya kelaparan, biasanya sel sarafnya juga akan rusak ya. Biasanya ini gejalanya diawali dengan baal ataupun rasa nyeri seperti tertusuk-tusuk pada kaki ya. Kemudian apabila lebih lanjut ya bisa terjadi penyumbatan pada pembuluh darah ya, karena memang
viskositas ataupun kekentalan darah pada penderita diabetes itu meningkat. Jadi sering sekali terjadi penyumbatan pembuluh darah. Seperti penyumbatan pembuluh darah di jantung koroner, mungkin ya jadi penyumbatan arteri koroner ya. Kemudian penyumbatan di pembuluh darah otak jadinya stroke ya. Kemudian adanya penyumbatan di daerah pembuluh darah sekitar anggota gerak ya, kaki jadi penyakit peripheral arterial disease ya. Itu yang sering membuat adanya kemerahan, kakinya bengkak, nyeri hebat, dan itu juga yang sering terjadi pada penderita diabetes ya. Jadi komplikasinya itu misalnya diawali oleh neuropati ataupun sel sarafnya tadi rusak ya. Biasanya terjadi baal, terus penderitanya jalan tanpa menggunakan alas kaki, keinjek sesuatu yang tajam ya. Terjadi kerusakan jaringan ataupun sel kulit penderitanya. Maka biasanya proses penyembuhannya akan lama. Kenapa? Ya sel-selnya tadi pada kelaparan, kurangnya bahan bakar ataupun gula tadi untuk terjadinya proses regenerasi ataupun penyembuhan luka. Itulah pada akhirnya menjadi gula basa, infeksi, dan tak jarang itu berujung kepada amputasi, Mbak Monika. Jadi komplikasinya banyak sekali. Apa aja bisa terjadi pada penderita diabetes yang saya sebutkan tadi adalah yang tersering. Oh, satu lagi yang sering juga adalah retinopati diabetikum, yaitu tiba-tiba sebelumnya pandangannya biasa ya, tapi sekarang kok jadi sering kabur ya. Itu sudah ada permasalahan pada persarafan di sekitar matanya ya. Mungkin itu Mbak Muni. Berarti kalau ada luka gitu dok di kaki biasanya kan sering tuh ya dok, itu memang termasuk komplikasi juga ya dok ya? Ya, kalau lukanya sendiri bukan komplikasi, tapi itu kan ada penyebab kausal. Tapi penyebab lukanya sulit sembuh atau lama itu merupakan komplikasi dari diabetes. Karena proses regenerasinya terganggu. Ya. Jadi tidak semata-mata luka itu ada gitu aja ya dok ya? Wah, biasanya itu karena pakai alas kaki yang ketat ya, sehingga awalnya diawali dengan luka lecet mungkin, atau tertusuk sesuatu yang tajam ya. Akhirnya secara normal kalau kita yang gulanya normal, ketika ada luka itu tubuh akan merespon dengan memanggil sel-sel untuk meregenerasi ya. Nah, pada penderita diabetes itu tidak terjadi. Pada akhirnya akan menjadi luka, sulit sembuh dan terjadi infeksi. Begitu Mbak Moni. Terima kasih dok. Nah, Sobat Harmul, baru saja nih kita mendapatkan informasi yang menarik nih dari Dr. Ivan Dio terkait tadi sudah jelaskan gejala, faktor resiko, ada juga diabetes itu apa ya. Nanti mungkin sebelum kita menutup nih acara podcast pada hari ini, Dr. Ivan Dio mungkin ada tips and trick nih dok untuk kaula-kaula muda yang sering banget nih makan makanan manis dok, beredar banget nih dok, makanan, minuman, waduh itu banyak banget. Mungkin Dr. Ivan Dio bisa memberikan tips and trick nih dok. Ya, Mbak Monik. Jadi Sobat Harmul, ya kita ketahui dulu itu diabetes banyak diderita oleh penderitanya yang berumur usia lanjut ya, 40 di atas 50 tahun mungkin. Tapi di beberapa kondisi saya sering menjumpai sekarang penderita diabetes itu jauh lebih muda. Bahkan ada yang 20-an sudah menderita diabetes, umur 30-an sudah menderita diabetes. Nah, ini kenapa? Ya ini terjadi karena adanya perubahan pola hidup ya. Mungkin sekarang lebih simpel, apa-apa online ya, generasi mager juga ya kalau orang bilang ya. Jadi ayo kita cegah kemungkinan terjadinya penyakit metabolik ini, terutama diabetes, dengan cara atur lifestyle, yaitu atur pola makan ya, juga atur olahraga. Jadi harus olahraga teratur ya, minimal satu hari itu 30-45 menit, dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu ya. Kemudian pola makannya harus terjaga, jadi harus konsisten waktunya dan konsisten porsinya. Dan kalau mau lebih detail lagi mungkin bisa dibatasi kebutuhan kalorinya ya, dihitung berdasarkan berat badannya kalau mau detail. Itu jauh lebih sehat. Jadi tapi kalau nggak mampu ya jaga makan, olahraga teratur, itu sudah cukup. Sudah cukup ya dok. Gitu ya, dok. Mungkin itu ya Sobat Harmul. Tapi itu mungkin yang paling sulit ya dok. Tapi ya kita coba mungkin ya kaulah muda buat ya mau merubah nih pola hidup kita jadi lebih baik lagi. Ya mungkin cheating sekali-sekali sih nggak apa-apa. Ya Sabtu cuman Minggu nggak apa-apa ya. Iya, weekend itu cheating silakan, tapi langsung dibakar lagi aja kalorinya dengan olahraga ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Vandio. Ya. Semoga bermanfaat bagi saya terutama dan juga teman-teman Sobat Harmul di rumah yang menonton podcast hari ini. Nah, informasi tambahan nih Sobat Harmul bahwa Dr. Ivan Dio SPPD ini berpraktik di Rumah Sakit Harapan Mulia dari hari Senin ya dok sampai Jumat di jam 12 sampai jam 6 sore. Jadi bagi Sobat Harmul yang ingin berkonsultasi, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ivan Dio terkait gejalanya nih, mungkin dirasa kayaknya saya ada gejala itu deh, boleh langsung datang ke Rumah Sakit Harapan Mulia. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rs_harapanmulia. Dan juga nih setelah menonton video ini boleh diklik subscribe, like, dan share ke seluruh kerabat Sobat Harmul.
Saya Monica saja selaku moderator pada acara podcast hari ini. Dan saya Muhammad Rifandio. Kami pamit undur diri, sampai berjumpa di podcast EduTalk Rumah Sakit Harapan Mulia yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Sobat Harmul. Dadah. Bye.